English Speech Contest. Terima kasih sudah datang. Tepuk tangan hari untuk ini. Sarah. Dan juga ada Mr. Z. Yang hari ini kayaknya ganteng banget nih Sir Z. Kayaknya Mr. Z nih. Udah siap banget menilai peserta pada hari ini. Speak in stuttering or let's say hesitant manner, it means that maybe you need to improve. It is okay basically because everyone who starts providing a speech in front of public will usually have kind of hesitation, will show hesitation. Each with its own unique traditions, languages, and customs. From the beautiful bowing dances to the intricate batik patterns, from the rich music and free solutions to the challenge we face. Whether programming, digital art, or creating content, cyberspace is not only the entertainment art, but also a place for us to develop our talents and make meaningful contributions to our society. Finally, we must remain vigilant and responsible for our presence in cyber world. In this digital era, every upload, comment, and message can have a far-reaching impact. We must use our voices wisely to uplift or support, not to hurt or spread negativity. We must protect our privacy and respect the privacy of others. Let's be to learn other cultures in this world, and other nations also will be easy to learn our culture. So there are only two choices: we will be influencer or we will be influenced. And Indonesia as a great nation, what is the relationship? Now you just tell me what is the relationship between cultural diversity and the relationship, with Indonesia as a great nation, because you always tell about cultural diversity, saving our culture and so on. Just explain to us in simple words. As we know, Indonesia is divided into various tribes and cultures. So we have many cultures in this nation, but we can see in social media that Indonesia is influenced by our foreign culture. So if we want to be influencer in this world, will be the famous nation in this world, we have to have a sense of pride in our culture, because Indonesia is bigger than other nations, because it is about our cultural diversity. Thank you. Actually, you need to explain more. Special performance by Right DMX and Carabana. Let's go back to 90s. Jump around. Yeah, jump up and get down. Y'all know this is LDH. Buckle up, buckle in. Shorty and I'm a G. 나의 치카미치. 개화식, 기비시. 아시나데 팍팍. 후크란다 팍팍. 지미지니 꼬치꼬치. 기려그 like a pop up. Get up, stand up. Come on, throw your hands up. 가닥치나게 힘이. 힘이 바카로 이미. 이따 나네 타타. 아, 너 히카라 켜. 난이 다운 to the side. 기준에 나의 no answer. 말이響く街中へとこの歌詞の上にそぎ焼き付けろもう止まんない希望洗った二度目に World ここからだ I can't get down I can't get down さあ飛び跳ねろ Jump around Jump around Jump up get down Jump around Jump up get down Jump around Jump up get down さあ飛び跳ねろ Jump around Jump 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 Jump
Singing contest. Lesson from Mrs. How to be brave. How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand alone, all of my doubt suddenly goes away somehow. Once the clouds I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. Lonely the world, instinct or pining to hear beat, and the song made this world a thrill of hope. The weary world rejoices from yonder grave, a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. I wanna be the therapist, else of me. I only want, but not alone. My father is dead, yet I know I broke my heart every day to take the pills. Yet I know how I'm supposed, yeah, to read all this night remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all of my dreams are fade away and the answers are all up to me. Give me one moment in time when I'm racing with destiny. Then if there were moment in time, I will feel eternity. I'm here to be, I want to be, I want this soul. The best of me, I only want. No time for less, this marriage remains. I want one moment in time when I'm more than I thought I could be. When all
pressure. Why so low? If you don't like the song, you can tear it down. I got the road, and I won't get alone. Uphill better, I look good when I clap. I'm ferocious, precocious, I got braggadocious. I'm not gonna stop. I like the view from the top. They talk the blah blah, the la la, the rah rah. And I'm so dumb, I'm so over it. Sometimes I mess up, I F up, I hit and miss. But I'm okay, I'm cool with it. I still fall on my foot sometimes, and I get color inside the lens. Cause I'm perfectly incomplete. I'm still working on my masterpiece. And I wanna hang with the brands. Gotta with the go, but it's worth the wait. No, you haven't seen the best of me. I'm still working on my masterpiece. And this my mind told me. All songs on the radio, but it don't sound the same. Our friends talk about you, all it does is just tear me down. My heart breaks a little when I hear your name. You don't just too young, too dumb to realize that I should have bought you flowers and held your hand. Should have gave you all my hours when I had the chance. Take it and party, cause all you wanted to do was dance. Now my baby's dancing, dancing with another man. You're reaching for yourself. We don't have to be afraid of what you are. There's an answer. If you reach into yourself, in the sorrow that you know will lead the way. That a hero comes along with the strength to carry on, and you'll cast the fears aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside your life is wrong, and you'll finally see the truth, that a hero lies in you. It's so long. Falling night, the stars are brightly shining. It is the night of a dear Savior's birth. Lonely the world in the sin and narrow finding daily appeal, and the soul fell into a trail of woe. A weary Lord rejoices, God love brings, and into it will snow. Your needs, oh hear the angel voice.
stand-up comedy performance. Bagi-bagi kita. Ya sebelumnya kenalin teman-teman, nama gue Yoga ya. Dan sebelumnya gue pengen nanya dulu, di sini yang mahasiswa udah ada yang punya rumah sendiri belum? Belum ya? Masih pada nyicil peleter ya? Sama saya juga. Ya soalnya gue lagi nyicil rumah di Shopee. Ada di rumah Barbie. Susah soalnya kalau punya rumah beneran mah. Susah. Tapi ngomong-ngomong soal rumah, ya silakan lewat. Oke. Tapi ngomong-ngomong soal rumah nih ya, punya rumah gede itu pasti impian bagi kebanyakan orang. Setuju? Setuju. Terus bagi keluarga gua, ya anggota keluarganya ada banyak, tapi rumah kita itu kecil. Rumah gua itu kecil banget, jangan dijawab. Ini stand up bukan tanya jawab ya. Rumah gua itu kecil banget. Bahkan jarak dari lantai ke plafon itu deket. Gue berdiri sambil begini aja, sambil ngangkat tangan dikit udah kena pelapon. Jadi gak bakal bisa tuh gue mau ke WC naik enggrang kejedot. Tapi ya untungnya selain sempit, selain pendek, kamar gue itu, rumah gue itu juga kecil banget. Kecil, karena rumah gue cuma punya 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 2 ekor onta. Ini ontanya nih. Apa dong? Wah, kok kerbau ya? Wah, lu juga ya, lu yang ngomong kerbau. Tapi ini mah buat korban kan, Ben. Ya tapi selain sempit, rumah gue itu apa tadi ya? Kan jadi lupa gue bang. Rumah gue itu pendek ya. Mungkin tapi kalian jadi bingung, rumah gue karena punya 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Mungkin kalian jadi bingung, apanya yang rumah sempit ya? Kamarnya ada 2. Memang teman-teman, kamarnya ada 2. Tapi yang satu nyatu sama dapur aja. Beneran ini mah. Emang keresahan orang susah ini. Jadi ya kamar gue itu sebenarnya di rumah itu cuma ada 1 kamar, tapi dipaksa 2. Kasian. Dipotek bagi 2. Kasian gitu. Dan kamar itu cuma dipisahin sama dapur. Kamar dan dapur itu cuma dipisahin sama triplek tipis teman-teman. Tipis banget. Ya kalau gue senderin dikit bunyi. Keret gitu. Itu kalau gue senderin dikit. Kalau gue senderin banyak bunyinya banyak. Keret. Tahu-tahu di dapur aja. Ya udah gue lanjut aja menumis kangkung. Dan sekalian tuh udah di dapur ya kan. Tapi untungnya kamar itu yang nyatu sama dapur itu bukan kamar gua. Itu kamar orang tua gua. Kalau itu kamar gua, males banget gua tidur di situ. Coba nih ya, coba itu kamar gua. Tiap malam sebelum tidur bukannya baca doa, baca buku resep gua. Cara membuat rendang onta. Sama satu lagi, cara menggoreng bapak ini. Maaf Pak, aduh Pak. Aduh, maaf ya. Astagfirullah, durhaka ya. Ya tapi untungnya itu bukan kamar gua gitu, itu kamar orang tua gua. Karena orang tua gua seneng kalau tidur di situ. Terutama emak gua. Emak gua seneng banget tidur di situ. Kenapa gua tahu? Karena tiap dia bangun tidur dari situ nggak pernah ngeluh. Soalnya langsung mulek. Nggak sempet ngeluh. Itu emak gua. Kalau bapak gua lebih seneng lagi, apalagi. Karena bapak-bapak mana yang gak seneng tidur deket cabe-cabean? Bapak pas seneng Pak tidur deket cabe-cabean? Oh enggak. Kirain seneng. Pedes Pak, pedes. Dan ya sedikit informasi apa? Sebenarnya itu cerita dulu teman-teman. Itu semua cerita dulu. Karena sekarang rumah gua udah nggak begitu lagi. Rumah gua udah direnovasi. Alhamdulillah. Udah tingkat lantai 2. Ini lantai 1, ini lantai 2. Tapi ya lantainya doang yang nambah. Kamarnya mah tetap sama, tetap 2. Cuma beda sekarang jadi di atas, di lantai 2. Dan cuma pindah posisi gitu. Jadi di lantai 2 itu selain ada kamar gak ada apa-apa lagi. Cuma ruang terbuka dan balkon.
Jadi yang tadinya kamar itu nyatu sama dapur, sekarang nyatu dengan alam. Di luar terbuka. Malasnya lagi itu jadi kamar gua. Sekarang malas banget gua tidur di situ. Nih, paling kalian kalau buka pintu kamar apa sih? Paling ruang tamu ya, atau ruang TV. Ini buat yang buka pintu kamar pagi-pagi langsung disambut burung gereja. Mana lagi kau sama burung masjid. Kacau, pacaran beda agama bro. Aduh. Sulit ya. Tapi ya karena rumah gue begitu, gue tuh jadi malas ada di rumah. Jadi gue tuh jadi lebih sering nongkrong keluar rumah. Ya dan karena dampaknya, karena gue lebih sering nongkrong, gue jadi punya beberapa temen yang aneh-aneh. Contohnya, gue pernah punya temen nongkrong yang sumbing. Serius ini, serius. Tapi sekarang gue udah gak temenan lagi sama dia. Kesel gue sama dia karena dia itu sumbing, tapi ngomong mulu. Betul, orang sumbing kalau ngomong gak jelas ya. Kan sumbing kalau ngomong jadi sumbang. Gak enak didengar gitu. Maksud gue ya, kalau lu sumbing nih, ya minimal jadi pendiam aja lah. Ya kan enak ya nemeninnya. Sumbing introvert. Ini sumbing ekstrovert anjing. Gak tahu diri banget. Gimana ya sumbing ekstrovert yang agak bisa ya kan. Jadi dia kan enyovert. Itu kalau sering sumbing yang nyebut tuh. Dan dia ini ekstrovertnya itu tipikal yang sering curhat teman-teman. Sumbing ekstrovert suka curhat. Sering tuh dia curhat gua dengerin, dia curhat gua dengerin. Tapi sampai sekarang gua nggak tahu dia curhatin apa. Karena tiap dia curhat, yang gua denger dia cuma ngomong nyanyi nyenyok. Tapi nadanya kesel bang. Lu bayangin tuh. Coba nyanyi nyenyok, nyenyok. Anjing lah. Gue jelas. Tiba-tiba jelas aja. Dan sedikit informasi ya, teman gue ini dia itu orang Batak. Orang sumbing, orang Batak. Marganya itu Siregar. Itu kalau yang nyebutnya normal. Kalau dia yang nyebut jadi Simanurung aja. Jauh emang. Dan sebagai orang Batak, profesi dia itu jelas teman-teman. Bengkel. Dia itu seorang tukang tambal ban. Tambal ban. Maksud gua, dia kan seorang tukang tambal ban ya. Lu kan jago nambel nih. Kenapa nggak ditambal juga sumbing lu? Ketawa-ketawa aja dong. Dosa-dosa barang kita. Anjing. Dia sapi ini. Padahal dia seneng banget nih. Sama lu bang. Sama lu. Nanti dimakan lu sama dia lu. Oh ini ceweknya. Cie. Oh gitu. Kirain lu cowoknya yang itu tuh, abang-abang tuh. Oh bang, kontak lainnya bang. Boleh? Nanti ya, nikmat. Katanya cewek lu goblok, gimana sih? Ya elah, nggak mau lah. Itu mah gak bisa. Bisa buat berteman aja kita ya kan. Sakit lu bang, Nah, Lu sakit lu, nyaut mulu, bacot, maju sini lu. Gue yang megang mic, lu yang ngomong mulu aja. Mana kotak cewek lagi? Balik lagi ya ke materi gue itu tadi, temen gue apa orang Batak sumbing. Dia itu tukang tambal ban. Dan sebagai orang apa tukang tambal ban, kenapa nggak ditambal juga gitu sumbingnya ya kan? Bantak bisa dia tambal, bibir sendiri dicuekin. Ya kan sama-sama bocor itu. Tapi dicuekin, emang dasar sumbing tubles. Gak usah ditambal tuh, pakai cairan udah rapet itu. Tapi ya sebenarnya gue tuh bersyukur banget pernah kenal sama dia, bersyukur pernah temenan sama dia. Karena berkat dia, gue jadi tahu cara bedain bayi baru lahir yang sumbing sama enggak. Iya, ada caranya, gue kasih tahu kalau pada. Caranya adalah kalau bayi yang sumbing dicelupin ke air sabun keluar gelembung. Ya udah sekian gue yoga, terima kasih semuanya.
tangan dong sekali lagi untuk Kak Yoga. Aneh bro, mic-nya bro. Ya, nama saya Anton teman-teman. Tadi saya kesini nyampe parkiran pada pakai baju merah-merah, kirain rakernas PDIP ya. Ternyata PSI. Ada giring tuh di sana. Ya, perkenalan nama saya Anton teman-teman. Saya seorang anak broken home teman-teman. Di sini ada anak broken home? Nggak ada ya? Tadi mah Yoga broken home, benar-benar broken itu mah rumahnya. Bukan broken home beneran. Saya broken home teman-teman. Semenjak ayah dan ibu saya cerai, saya tuh tinggal sama ayah teman-teman. Semenjak saat itu saya tuh sering banget kena KDRT gitu. Dipukulin, dikatain anjing, babi, bahkan sempat dituduh PKI sempat. Saking seringnya saya dikatain gitu, saya kalau nongkrong sama teman terus dikatain anjing lu Ton, saya langsung berasa nongkrong sama bapak sendiri. Anjing lu Ton, ayah. Saya suka banget tongkrongan kayak gini soalnya suasananya tuh homey banget. Asoy. Bahasa Inggris saya bisa ini. Dan di umur saya 5 tahun, saya hampir dibunuh bapak sendiri, teman-teman. Di sini ada yang pernah? Nggak ada ya? Saya doang berarti. Saya mau cerita nih. Saya hampir dibunuh bapak sendiri perkara nggak mau makan, teman-teman. Ya namanya anak mau aja gitu kan. Ada fasenya, ada masanya nggak mau makan. Cuman waktu itu saya marah banget. Dia marah gitu sambil bawa golok dan gesekin goloknya ke leher saya. Ada 2 hal yang saya rasain waktu itu teman-teman. Yang pertama saya sedih karena mau dibunuh. Yang kedua saya senang, yes, aku penerus Nabi Ismail. Udah ketawanya. Lanjut ya. Kalau saya boleh milih, saya menikmati teman-teman waktu itu. Karena saya yakin aja udah pasti masuk surga. Saya yakin banget pasti masuk surga. Soalnya saya dibunuh ya kan. Kalau dikelitikin sih mungkin enggak. Kalau saya masuk surga, saya pasti bakal nyapa para penghuni neraka teman-teman. Sumpah. Misalkan saya lagi hangout ke neraka gitu. Di bawah ada Michael Jackson. Dia tiap disiksa malaikat teriak gitu. Aneh bro. Terus saya jalan-jalan lagi gitu. Di bawah ada Soeharto. Dia lagi ngomong gini, enak zamanku tuh, enak zamanku tuh. Enakan hidup tuh. Dan ada satu masa di mana ayah saya tuh kena stroke teman-teman. Akhirnya kena stroke teman-teman. Ayah saya ketahuan pas stroke itu ceritanya gini teman-teman. Pas saya mau berangkat sekolah, gitu di kamar mandi. Jadi kamar mandi sama kamar saya itu sebelahan. Ada suara gayung jatuh gitu. Dah. Saya penasaran dong, ya kan? Saya buka kamar mandi, benar ternyata ayah saya jatuh teman-teman. Ada 2 fakta yang saya ingat waktu itu. Yang pertama ayah saya jatuh, yang kedua gayungnya awet, anti pecah. Ayah saya gini aja sambil megang Lion Star warna pink. Ayah saya kena stroke gitu. Kenapa saya tahu ayah saya kena stroke? Soalnya pas saya tanya gitu, ayah kenapa? Pasti stroke kan? Gak mungkin mulutnya kemasukan air, gak mungkin. Pasti stroke gitu. Dan alhamdulillah sekarang saya udah nikah teman-teman. Saya udah nikah, udah punya 2 anak. Alhamdulillah. Ya. Tahun lalu saya baru lahiran anak kedua. Anak saya lahir di tanggal yang cukup unik, tanggal 11 bulan 11 2023 teman-teman, bertepatan sama flash sale Shopee. Alhamdulillah lahirannya normal teman-teman, gak dibantu kurir. Selain itu juga anak saya lahir bareng anaknya Atta dan Aurel. Tanggalnya doang, nasibnya mah beda bro. Tanggalnya doang. Saya kepoin YouTube gitu, saya lihat oh prosesnya gini, lahirannya gini. Ternyata lahirannya ribet gitu ya. Kalau saya mah sebelum istri lahiran kan nyuapin istri, nyiapin mental istri,
Kalau Atta sebelum Aurel lahiran, press conference dulu. Padahal kan ini mau lahiran, bukan BRI Liga 1. Aneh bro. Terus ini teman-teman, saya tuh pas abis lahiran, saya tuh nguburin Ari-Ari depan rumah. Jujur saya orangnya nggak percaya mitos teman-teman. Cuman ada aja gitu tetangga yang nyeletuk, katanya kalau nguburin Ari-Ari itu harus barang pensil dan buku ya, biar anaknya pinter. Kalau mau pinter mah masukin bimbel ya kan? Ari-Arinya. Atau enggak sekalian aja kubur bareng Rocky Gerung ya kan? Udah pinter anti rezim gitu. Fuck man, gak percaya saya sama mitos-mitos kayak gitu. Sekarang saya tanya, tahu Ari Lesmana? Vokalis 420, suaranya terkenal bagus teman-teman. Saya yakin emang bawaan lahir aja, karena emang dia sering latihan. Bukan karena Ari-Arinya Ari dikubur bareng Lesmana, bukan. Pas saya abis nguburin Ari-Ari di depan rumah jadi pada ngumpul gitu, tetangga. Terus ada satu ibu-ibu nyeletuk sama saya nyerita katanya, anak saya mah dulu Ari-Arinya dikubur bareng robekan baju ABRI. Nah, sekarang masuk TNI bu, alhamdulillah masuk Banser. Mitos selanjutnya teman-teman, bayi baru lahir itu katanya bantalnya harus diselipin gunting biar gak ditakutin sama setan. Pertanyaannya, setan mana yang takut sama gunting ya kan? Apalagi guntingnya gunting batagor, masih ada pangsitnya. Aneh. Setan mana sih yang takut sama gunting ya kan? Paling genderuwo, dia takut jadi rapi. Aneh, genderuwo rapi gitu. Harusnya diselipin sesuatu yang memang ditakutin sama setan ya kan? Misalkan bayi lagi tidur, bantalnya diselipin Habib Bahar. Kurang serem apa gitu? Udah mah jago silat, rambutnya pirang, sering nyium kobra. Sering gitu dia. Terus selanjutnya teman-teman, setiap istri saya hamil, saya tuh sering ngecek ke USG gitu, ke dokter. Tapi menurut saya USG tuh terlalu mahal teman-teman. 300.000 untuk ukuran 3 dimensi, 400.000 untuk ukuran 4 dimensi. Terlalu mahal menurut saya untuk ngecek bayi deg-degan mah ya kan? Bayinya deg-degan masih hidup. Terus kan di print gitu, ada print gitu, cek hasilnya hitam putih gitu. Mana kecil gitu, 400.000 men, mahal. Gitu. Terus pas dicek gitu, istri saya dicek, istri saya tuh dicek sama dokter, penasaran gitu karena jenis kelaminnya apa ya gitu, excited ya gitu. Terus istri saya tuh dicek sama dokter sambil nunjuk layar monitor, dok, yang putih itu berarti anak saya laki-laki dok. Oh bukan bu, itu mah kursor. Aneh bu. Kok kursornya gerak? Iya itu tangan ibu diem. Iya ibu. Dan ini teman-teman, semenjak saya nikah dan punya anak, saya tuh jadi banyak ngalahnya teman-teman, sumpah. Jadi saya tuh pengen ngasih yang terbaik buat anak istri teman-teman. Saya rela nahan diri buat gak beli baju band demi beli baju Pororo teman-teman. Saya juga rela downgrade merek rokok. Dulu rokok saya Sampurna Mile, Marlboro, sekarang rokok saya aneh-aneh teman-teman, sumpah. Ada Saat, Lato. Dalil. Saya nggak tahu ini dalil Imam Syafi'i apa Imam Samudra ya. Saya isep aja lah gitu. Selain semenjak harga rokok naik, sekarang emang banyak bermunculan rokok-rokok aneh-aneh, bener nggak sih? Betul. Ada ini apa, rokok super jadi super sekali. Bijak ya. Terus ada rokok Magnum jadi makmum. Isinya 12, harapannya dapat 27 ganjaran ya. Bro. Terakhir teman-teman, kemarin saya beli rokok mereknya Climax ya, Climax. Saya baru pertama kali ngerokok sampai Climax. Pas saya nyalain gitu rokoknya, set, kok nggak keluar asapnya? Oh, ternyata anti klimaks rokoknya. Ya udah, sekian nama saya Anton, terima kasih ya. Wow, mana nih tepuk tangannya untuk Kak Anton sekali lagi. Calon bupati.
Ya, saya sebenarnya pengen bicara, tapi dengan bicara saya lupa gitu. Ngomong-ngomong pengen ngomong apa. Yang penting pede aja dulu ya. IP aja pede. PDIP. Ya, jadi di sini gua juga mau cerita ya. Jadi gua juga punya mantan gitu ya. Gua tuh sering jalan gitu sama dia. Sama mantan gue ini. Namanya Wulan. Jadi dia tuh, gua sering jalan gitu sama Wulan kan. Kalau jalan itu suka ke Pemda gitu kan, biasalah di Citra. Tapi biasa kan namanya cowok-cowok nih, mana cowok-cowok nih? Dia suka ngerem-ngerem mendadak ini. Ya kan? Suka ngerem-ngerem mendadak gitu. Ya kan? Emang kebiasaan para cowok-cowok begini nih. Parangga ini biasanya nih. Iya. Iya, jadi dia suka ngerem-ngerem mendadak gitu kan. Jadi dia nggak suka. Jadi pas ngerem mendadak itu dihalangin tas gitu kan. Tapi masih aja kena gitu kan. Jadi Special performance. EMIX dance. ya. Buka kerudung lu. Pengumuman Pemenang Lomba. Speech. Quara Tiga. Rama Salisa. Waradua. 4 diraih oleh Ananda Fikri Arya. Gila, teman gua. Masya Allah, Fikri. Keren banget. Silakan diterima trofinya. Jatuh kepada Adinda William Modesti. Tepuk tangannya meriah, tepuk tangannya. Ananda. Pengumuman Pemenang Lomba. Singing Contest. Oke, untuk juara ketiga diraih oleh David. Mana nih tepuk tangannya? David boleh maju ke depan untuk penyerahan piala dan juga hadiah. Juara 2 Sifa Putri Aulia. Juara 1 Kayla Amelia Hutagalu. Aduh, orangnya Oke, karena mungkin Kailanya udah pulang, Bisa jadi diwakilkan? ada perwakilan untuk Kaila untuk maju ke depan. Perwakilan boleh diwakilkan oleh Mr. Z. Mungkin panitia.